Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini kalian bersama kelompok 1 dengan Farhatu Zahrani Adani, Kairi Rizky Hidayani, Nabila Usna, Rian Atanayo Nasution, dan Sri Wulan Hasibuan. Kali ini kita akan ngebahas tentang apa ya? Nah, kali ini kita akan ngebahas parasitologi 1. Ada yang tahu nggak sih apa itu parasitologi? Parasitologi adalah ilmu yang berisi kajian tentang organisme atau jasad hidup yang hidup di permukaan atau di dalam tubuh organisme lain dan dapat bersifat sementara waktu atau selama hidupnya dengan cara mengambil sebagian atau seluruh fasilitas dari hidupnya dengan organisme lain tersebut hingga organisme lain tersebut dirugikan. Parasitisme adalah hubungan majemuk antara parasit dengan satu atau lebih inang dan lingkungannya. Ada 2 jenis lingkungan yang harus dipertimbangkan parasit agar kelulusan kehidupan parasit menjadi tinggi. Yang pertama adalah lingkungan mikro dan yang kedua adalah lingkungan makro. Nah, ada beberapa contoh nama-nama spesies parasit. Yuk kita simak teman-teman. Yang pertama adalah Filaria conjunctiva atau filaria berasal dari kata filum, dari bahasa Latin yang berarti benang. Conjunctiva yang berarti membran yang berbatasan dengan kelopak mata dan menutup bagian depan bola mata. Contohnya cacing yang berbentuk benang dan berlokasi pada conjunctiva. Yang kedua adalah Fasciola hepatica. Fasciola berarti sabuk, berasal dari bahasa Latin, dan hepatica berasal dari kata hepatikos dari bahasa Greek yang berarti hati. Contohnya cacing yang berbentuk seperti sabuk dan terdapat di dalam hati. Yang ketiga adalah Cysticerus bovis. Cysticerus berasal dari kata cystis yang berarti kantung dan cersos berarti ekor dari bahasa Greek. Bovis dari kata bovinus yang berarti sapi. Contohnya, organisme hidup yang berbentuk gelembung berekor dan terdapat di dalam daging sapi. Yang keempat yaitu vektor mekanis atau protetik, jika keberadaan tidak dipenting untuk siklus hidup parasit. Yang kelima adalah predator, yaitu organisme yang menyerang membunuh organisme lain untuk mendapatkan makanan. Organisme yang dibunuh dan dimakan disebut mangsa. Yang keenam adalah parasitologi klinis. Parasitologi yang mempelajari tentang parasit yang menyerang manusia dan akibat yang akan ditimbulkan. Yang ketujuh adalah parasit insidental, parasit yang secara kebetulan bersarang pada hospes yang biasanya tidak dihinggapinya. Yang ke-8 adalah pseudoparasit, yaitu suatu artefak yang disangka parasit. Yang ke-9 adalah parasit koprozoik, yaitu suatu spesies asing yang melewati traktus divestus tanpa menyebabkan infeksi pada manusia. Istilah parasitologi. Yang pertama ada simbiosis, yaitu hubungan yang erat antara 2 organisme. Yang kedua adalah parasitisme, yaitu mencakup setiap hubungan timbal balik suatu spesies dengan spesies lain untuk kelangsungan hidupnya. Yang ketiga adalah mutualisme, adalah istilah yang menunjukkan hubungan 2 jenis jasad yang menguntungkan bagi keduanya apabila parasit dan tempat hidup parasit sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang keempat adalah komensalisme, adalah hubungan suatu jenis jasad di mana mendapat keuntungan tetapi yang lain tidak dirugikan. Yang kelima adalah vektor, yaitu host yang menular penyakit pada manusia. Dan yang keenam yaitu vektor biologis, jika keberadaannya penting untuk kelangsungan hidup parasit. Hubungan hospes dan parasit. Yang pertama adalah parasit monoksen, parasit yang dapat hidup hanya pada satu macam hospes, yaitu Anthrobius vermicularis. Yang kedua adalah parasit poliksen, parasit yang dapat hidup pada lebih dari satu macam hospes, contohnya Trichinella spiralis. Nah, yang ketiga adalah parasit permanen, parasit yang hidup pada tubuh hospes sejak larva sampai dewasa, contohnya Ascaris lumbricoides. Dan yang keempat adalah parasit temporer, parasit yang hidup bebas dan sewaktu-waktu mencari hospes untuk mendapatkan makanan, contohnya Aedes aegypti. Nah, yang kelima adalah ekstoparasit, parasit yang hidup di luar tubuh hospes atau infestasi, contohnya Blantidium coli.
Nah, yang keenam adalah parasit obligat, parasit yang berdiam secara tetap di dalam tubuh hospes dan seluruh hidupnya tergantung kepada hospes tersebut. Contohnya Necator americanus. Yang ketujuh adalah parasit fakultatif, parasit yang dapat hidup bebas dan dapat pula hidup sebagai parasit. Contohnya Strongyloideus stercoralis. Spesies nyamuk Anopheles tertentu lebih menyukai darah manusia jika tersedia. Beberapa jenis parasit seperti Chloronicinensis, Clistoma japonicus, dan Trichinella spiralis dapat menginfeksi berbagai hospes. Selanjutnya adalah protozoa usus. Blastocystis homonis merupakan protozoa usus yang sering ditemukan dalam tinja. Sebagian besar ahli berpendapat bahwa Blastocystis homonis adalah protozoa usus komensal di dalam usus, dan sebagian lagi berpendapat bahwa Blastocystis hominis merupakan parasit oportunistik yang akan menimbulkan gejala klinis bila status imun penderita menurun. Penyakit yang disebabkan oleh protozoa usus diketahui sebagai giardiasis, amebiasis, dan tosporidiosis yang semuanya berkolerasi dengan penyakit diare. Spesies protozoa parasit yang paling dikenal yaitu Giardia intestinalis atau Moeba histolica. Selanjutnya adalah protozoa darah dan jaringan. Protozoa yang hidup parasit di dalam darah dan jaringan manusia mencakup berbagai jenis, yaitu Triphonius spp, Leishmania spp, Plasmodium spp, dan Toxoplasma gondii. Trypanosoma spp yaitu penyakit tidur, yaitu penyakit yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan lalat atau stese. Leishmania spp, penyakit leishmaniasis yang ditularkan lewat gigitan sejenis lalat genus Lutzomia dan Plebotomus. Plasmodium spp yaitu penyakit malaria yang ditularkan melalui nyamuk Anopheles betina. Toxoplasma gondii, penyakit toxoplasmosis yang ditularkan melalui kotoran kucing atau daging yang belum matang. Pembasmiannya sangat tergantung pada penggunaan insektisida, pengobatan, dan faktor-faktor sosioekonomi yang cukup kompleks. Untuk kelangsungan hidup parasit tersebut mempunyai fase zigokoni, fase gametogami, fase sporogoni, dan pantologinya menyebabkan penjebahan eritrosit, reaksi humoral, kelemahan limpa, hati, ginjal, dan gangguan peredaran darah. Gejala klinis yang ditimbulkan ialah serangan demam yang intermiten dan pembesaran limpa. Pencegahannya mencakup pengurangan sumber infeksi, pengendalian nyamuk malaria. Dan pengobatannya meliputi penghancuran parasit pareitrozotik, obat represif, dan obat penyembuh dan radikal untuk bentuk akseoristik yang gametosik dan gamestatatik. Protozoa parasit pada jaringan. Protozoa parasit jaringan merupakan protozoa parasit yang hidup berparasit di dalam jaringan hospesnya. Protozoa parasit ini merupakan penyebab penyakit bagi manusia dan hewan, khususnya berperan penting dalam dunia kesehatan pada umumnya. Protozoa yang bersifat parasit pada jaringan hospes ini meliputi dua kelas, yaitu kelas Flagellata dan kelas Sporozoa. Dari genus Leishmania ini hanya terdapat 3 spesies penting terutama bagi kesehatan manusia, yaitu menyebabkan penyakit leishmaniasis. Ketiga spesies tersebut adalah Leishmania donovani, Leishmania tropica, Leishmania brasiliensis. Taur atau siklus hidupnya masih tetap membutuhkan hospes perantara untuk kelangsungan hidupnya. Adapun sebagai hospes perantaranya adalah lalat, Plebotomus, dan darah manusia. Spesies protozoa pada jaringan akan ditunjukkan oleh tabel-tabel yang akan tersedia. Trematoda parasit usus. Trematoda usus atau Phachyliopis busci yang berperan dalam kedokteran adalah dari keluarga Phasciolidae.
Echinostoma-tidae, dan Heteropidae. Cacing dewasa yang ditemukan pada manusia mempunyai ukuran panjang 2-7,5 cm dan lebar 0,8 sampai dengan 2 cm. Bentuknya agak lonjong dan tebal. Cacing dewasa Fasciolopski busci melekat dengan perantara batil isap perut pada mukosa usus muda seperti duodenum dan yeyenum. Cacing ini memakan isi usus maupun permukaan mukosa usus. Pada tempat peletakan cacing tersebut terdapat peradangan, tukak atau ulkus maupun abses. Bila terjadi erosi kapiler pada tempat tersebut, maka timbullah pendarahan. Fasciolopsis busci adalah cacing trematoda yang sering ditemukan pada manusia dan babi di RRC. Cacing ini juga dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Vietnam, Thailand, India, dan Indonesia. Trematoda parasit usus dan hati. Trematoda adalah cacing yang secara morfologi berbentuk seperti daun, pipi melebar dan anterior, mempunyai batil isap mulut dan batil isap perut yang besarnya hampir sama. Fasciola sp terdiri dari spharynx yang terletak di bawah oral. Cacing ini tidak mempunyai anus dan alat ekskresinya berupa sel api. Terdapat sebuah pharynx, namun pharynx tersebut tidak berotot. Terdapat atrium yang terletaknya di bawah penis dan esophagus, uterus, fascicula seminalis, ovarium serta oviduk. Infeksi cacing trematoda dapat terjadi dengan masuknya stadium infektif yang terdapat berupa metasarkaria atau infeksi peroral atau larva sakaria atau menembus kulit. Daur hidup trematoda selalu membutuhkan dua hospes, yaitu hospes definitif dan hospes perantara yang berupa muloksa. Gejala klinis yang dimiliki pada akhir masa inkubasi adalah diare dan nyeri ulu hati atau epigastrium. Pencegahannya pengobatan penderita, pemberantasan siput HPL dengan larutan sulfat tembaga 1:50.000, memasak sayuran atau tanaman air dengan baik, pemusnahan telur Miracidium Cercaria dalam air dengan larutan kapur 100 ppm atau larutan sulfat tembaga 20 ppm, menghindari pemakaian tinja manusia untuk pupuk tanaman, menjauhi babi dari tanaman air dengan pengobatan tetracloren dan respiresonol serta Stilabasium iodida dan diclorofen, niclosamid dan praziquantel. Trematoda parasit hati. Clonorchiasis adalah penyakit yang terjadi akibat infeksi clonorchis sinensis atau cacing hati Cina. Clonorchis sinensis termasuk dalam kelompok trematoda berbentuk pipi memanjang seperti daun. Jenis cacing ini dapat menginfeksi organ hati, kantong empedu, dan saluran empedu yang tentunya membahayakan tubuh. Infeksi cacing hati diawali dengan tertelannya telur Clonorchis sinensis oleh siput yang hidup di dalam air tawar. Manusia bisa terinfeksi cacing parasit ini saat makan ikan air tawar yang tidak dimasak dengan baik, diasinkan, dibentuk acar, diasap, atau dikeringkan. Infeksi cacing hati dalam tubuh menunjukkan gejala khas yang membedakan dengan infeksi cacing lainnya, yaitu peradangan dan penyumbatan pada saluran empedu pada fase akut. Penyakit ini dapat menyebabkan sakit perut, mual, dan diare. Sebelum mengobati infeksi cacing hati, penderita akan diperiksa dulu keberadaan parasit dalam tubuh. Hal ini dapat diketahui melalui prosedur endoskopi, USG, CT scan, MRI, atau pemeriksaan mikroskopis pada feses. Berbagai prosedur ini dilakukan untuk menemukan keberadaan telur cacing di dalam usus maupun yang sudah berkembang menjadi kista cacing. Setelah itu, memastikan adanya infeksi parasit, penderita mungkin akan menerima resep praziquantel, yaitu satu-satunya obat yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dari pengobatan clonorchiasis. Obat ini dikonsumsi 3 kali sehari selama 2-3 hari berturut-turut dengan dosis 25 mg/kg. Trematoda parasit darah dan paru-paru. Trematoda parasit darah yaitu schistosomiasis adalah penyakit infeksi parasit kronis yang disebabkan oleh cacing darah atau trematoda dari genus Schistosoma, dan ada 5 spesies Schistosoma yang ditemukan pada manusia. Tetapi lebih dari 90% dari semua infeksi ini hanya disebabkan oleh 3 spesies penting, yaitu Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum, dan Schistosoma haemotobium. 2 spesies lainnya yang jarang terjadi adalah Schistosoma intercalatum dan Schistosoma mekongi.
Morfologi dan daur hidupnya. Hidup di akupola dalam pembuluh darah vena-vena usus, vesikalis, dan prostatika. Di bagian ventral cacing jantan terdapat Chanalis gynaecoporus, tempat cacing betina. Telur tidak mempunyai operculum dan barasi. Miracidium mempunyai duri dan letaknya tergantung spesies. Telur dapat menembus keluar dari pembuluh darah, bermigrasi di jaringan dan akhirnya masuk ke lumen usus atau kandung kencing. Gejala yang terjadi antara lain demam, mudah lelah, lemas, dan nyeri otot. Dapat juga ditemui gejala batuk, sakit kepala, anoreksia, atau munculnya ruam. Namun gejala tersebut jarang muncul. Selain itu bisa juga terjadi diare berdarah dan nyeri pada perut kanan atas. Umumnya skistosomiasis ditangani dengan obat anti cacing. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain pemeriksaan sampel urin dan fases di bawah mikroskop untuk memeriksa adanya telur skistosoma, pemeriksaan polimerase chain reaction atau PCR pada sampel untuk memeriksa adanya DNA skistosoma. Pemeriksaan darah biasanya menunjukkan eosinofilia prefer, penurunan fungsi ginjal, peningkatan alkalin fosfata dan gamma GT. Pencegahannya menghindari kontak dengan air tawar, selalu minum air yang bersih dan aman, dan air yang digunakan untuk mandi sebaiknya direbus selama 1 menit. Trematoda parasit paru, manusia dan binatang yang memakan ketam atau udang batu seperti kucing, luwak, anjing, harimau, serigala, dan lain-lain merupakan hospes cacing ini. Pada manusia, parasit ini menyebabkan paragonimilasis. Cacing ini banyak ditemukan di RRC, Taiwan, Korea, Jepang, Filipina, Vietnam, Thailand, India, Malaysia, Afrika, dan Amerika Latin. Di Indonesia ditemukan autokton pada binatang, sedangkan pada manusia hanya sebagai khusus impor saja. Selanjutnya adalah Cestoda. Cestoda adalah nama yang diberikan untuk kelas cacing pipih parasit dari filum Platyhelminthus. Spesies yang paling terkenal biasanya disebut cacing pita. Semua Cestoda adalah parasit dan sejarah hidup mereka bervariasi, tetapi biasanya mereka tinggal di saluran pencernaan vertebrata dalam bentuk dewasa dan sering dalam tubuh spesies lain dari hewan sebagian remaja. Lebih dari 1000 spesies telah dijelaskan dan manusia dapat terkena infeksi oleh beberapa spesies cacing pita apabila mereka memakan daging yang tidak diolah seperti daging babi, daging sapi, dan daging ikan, atau jika mereka tinggal atau makan makanan yang telah disiapkan namun kondisi kebersihan yang buruk juga dapat terinfeksi, contohnya spesies Haemonelepis atau Echinococcus. Semua spesies vertebrata dapat menjadi inang bagi setidaknya 1 spesies cacing pita. Kelas Nematoda. Nematoda yang hidup sebagai parasit merupakan jumlah spesies yang paling banyak. Kebanyakan hidup di air tawar, laut, serta ada juga yang hidup di lumpur atau tanah perkebunan. Cacing dewasa memiliki ukuran berbeda-beda mulai dari panjang 2 cm sampai lebih dari 1 meter. Bentuk bulat panjang seperti benang, tidak bersegmen, kulit diliputi kutikula, dan cacing jantan lebih kecil daripada cacing betina. Biasanya ujung posterior melengkung ke depan. Reproduksi umumnya dengan cara bertelur, akan tetapi ada pula vivipar atau secara protogenesis. Dalam siklus hidupnya terjadi 3 stadium, yaitu stadium telur, larva, dan dewasa. Nematoda digolongkan dalam kelas Nematoda ini berdasarkan ada tidaknya pasmid atau Cormesprator caudal dibagi dalam subkelas, yaitu subkelas Adenoperea atau Aphasmidia dan subkelas Secrenenata atau Phasmidia. Adapun jenis-jenis nematoda usus yang ditularkan melalui tanah dan nematoda usus yang tidak membutuhkan tanah dalam siklus hidupnya. Infeksi hospes adalah nematoda usus yang dapat terjadi dengan beberapa cara, di antaranya menelan telur atau larva infektif. Larva infektif menembus kulit, lalu transplantal, transmammary, retinal infeksi atau interna. Nematoda darah dan jaringan. Nematoda yang hidup sebagai parasit di dalam darah dan jaringan manusia terdiri atas 3 kelompok, yaitu cacing filaria dan dracunculus, Infansilarvia migrans, dan nematoda yang jarang didapat di dalam jaringan hati, ginjal, paru-paru, mata, dan subcutis.
Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan dari Cindy Salsabila, apakah toksoplasmosis kebanyakan menyerang ibu hamil saja? Dan apa benar toksoplasma hanya disebabkan oleh kucing? Dijawab oleh Khairi Rizky Hidayani, yaitu toksoplasma merupakan infeksi yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Parasit ini seringkali terdapat pada kotoran kucing atau daging yang belum matang. Akibatnya dari toksoplasma lebih dapat disarankan oleh ibu hamil daripada perempuan yang sedang tidak mengandung dan terjangkit toksoplasma. Besar kemungkinan bayi ibu akan mengalami keguguran. Resiko bayi ibu tertular infeksi toksoplasma semakin meningkat seiring dengan usia kandungannya. Jika ibu terinfeksi parasit toksoplasma pada usia trimester pertama kehamilan, maka resiko bayi tertular sebesar 15%, pada trimester kedua sebesar 30% dan 60% pada trimester ketiga. Selama ini persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa kucing merupakan satu-satunya hewan yang menyebabkan penyakit toksoplasma itu tidak benar. Parasit toksoplasma juga dapat dijangkiti oleh manusia dan hewan lain seperti anjing, kambing, babi, burung, dan kelinci. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Betty Mareta. Pada migrasi larva cacing nematoda dikatakan larvanya tidak dapat berkembang menjadi dewasa dan manusia sebagai host parentik. Dalam hal ini bagaimana nematoda dapat hidup dan berkembang di dalam tubuh manusia jika larva tersebut sudah memasuki fase dewasa? Jawaban dari Sri Wulan Hasibuan yaitu nematoda dapat hidup dan berkembang di dalam tubuh manusia melalui peran manusia itu sebagai host parentik. Pertama, host itu adalah organisme yang ditumpangi. Kemudian hospes parentik ini adalah hewan mengandung stadium infektif parasit, dan stadium infektif ini dapat ditularkan menjadi dewasa pada hospes defensive. Nah, apa itu hospes defensive? Hospes defensive merupakan tempat hidup dari parasit, di mana parasit tumbuh menjadi dewasa dan berkembang baik secara seksual. Kemudian hospes defensive itulah nematoda dapat bertumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, pertanyaan dari Widya Oktaviani. Faktor apa yang mempengaruhi kapilaria itu kadang ada dan kadang tidak ada di dalam jaringan hati, ginjal, paru-paru, dan mata tersebut? Dan bagaimana mekanismenya masuk ke dalam jaringan tersebut? Jawaban dari Farhatu Azahra Adani, yaitu siklus hidupnya yang menjadi faktor kapilari itu kadang ada dan kadang tidak ada di dalam jaringan tersebut. Siklus hidup kapilaria dapat diselesaikan dalam satu spesies inang. Namun, telur yang diletakkan di hati harus matang di luar tubuh inang atau di lingkungannya. Sebelum menginfeksi inang baru, mekanisme yaitu apabila telur cacing ini termakan, dia akan menetas di usus inang. Kemudian larva menembus dinding usus dan terbawa ke hati oleh aliran darah. Cacing menjadi dewasa, kawin, bertelur, dan menetap di hati apabila hati tersebut di luar tubuh atau di tanah. Kemudian telur akan matang dan menjadi infektif. Manusia atau hewan dapat terinfeksi melalui makanan yang terkontaminasi tanah yang mengandung telur infektif. Selanjutnya, pertanyaan dari Rizka Soraya. Dari semua parasitologi yang menyebabkan penyakit pada manusia dan ada yang menginfeksi pada tubuh manusia, jadi pertanyaannya, apa saja tindakan pencegahan dan pengendalian yang dapat dilakukan terhadap parasit yang menginfeksi manusia? Jawaban dari Rian Atanoyoan yaitu pencegahan preventif. Beberapa tindakan preventif dapat diambil untuk melawan setiap parasit penginfeksi manusia. Tindakan ini dirancang untuk memutus rantai siklus penularan dan merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan pemberantasan penyakit oleh parasit. Langkah-langkah tersebut meliputi pengurangan sumber infeksi, diagnosis, dan pengobatan penyakit parasit merupakan komponen yang sangat penting dalam pencegahan terhadap penyebaran agen penginfeksi, kontrol sanitasi air minum benda makanan, pembuangan limbah yang tepat, penggunaan insektisida dan bahan kimia lain yang digunakan untuk mengendalikan populasi vektor. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Luciana Febrianti. Bagaimanakah cara parasit hewan menginfeksi manusia? Jawaban dari Nabila Husna yaitu perpindahan parasit dari satu inang ke inang lainnya bisa terjadi melalui beberapa rute tergantung tempat parasit menetap dalam inang, serta cara penyebaran feses, darah, atau sekresi tubuh lainnya.
Di samping itu, perpindahan juga mungkin terjadi melalui kontak langsung, konsumsi air atau makanan tercemar, atau melalui vektor seperti kutu anjing atau nyamuk. Infeksi parasit yang ditularkan dari hewan ke manusia sudah berlangsung secara alamiah sepanjang sejarah. Sebelum ini, orang yakin bahwa perlu ada perubahan evolusioner bagi parasit untuk berpindah ke indang. Ini betul, memanglah begitulah salah satu proses bagi perpindahan inang, tetapi penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang digunakan parasit menyerang, bertahan hidup dan bereproduksi dalam satu inang mungkin juga tidak bisa diterapkan pada berbagai macam inang. Proses ini disebut ecological fitting, menyebabkan perpindahan inang bisa terjadi lebih cepat tanpa perlu mengembangkan mekanisme baru. Manusia mempercepat proses itu dengan berkontribusi terhadap perubahan ekologi yang besar, sehingga selama abad terakhir kita melihat kemunculan penyakit zoosis yang sangat pesat, bahkan hanya parasit melainkan juga bakteri dan virus. Nah, udah waktunya kita untuk berpisah nih teman-teman. Lain kali kita akan ngebahas tentang pembahasan yang lebih menarik berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.